wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya selaku moderator dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai rekayasa bahasa. Sebelum masuk ke inti materi, kita perlu ketahui bahwa rekayasa bahasa adalah usaha untuk membimbing dan mempengaruhi perkembangan bahasa agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para perekayasa. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materi tentang rekayasa bahasa. Baik, saya Dini Erina akan menyampaikan materi yaitu konsep rekayasa bahasa. Menurut Takdir Ali Syabana dalam Meolino 1985, rekayasa bahasa maknanya lebih luas daripada makna perencanaan bahasa. Rekayasa bahasa yang penting menurut Ali Syabana ialah 1. Pembakuan bahasa, 2. Pemoderan, 3. Penyediaan perlengkapan seperti buku pelajaran dan buku bacaan. Istilah perencanaan bahasa menurut Haugen ialah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh perencanaan itu, tidak semata-mata meramalkan masa depan yang berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha yang terarah untuk mempengaruhi masa depan itu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita rangkum pengertian dan maksud rekayasa bahasa ialah usaha untuk membimbing dan mempengaruhi perkembangan bahasa agar sesuai yang dikehendaki oleh para rekayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi-segi rekayasa bahasa. Yang pertama yaitu prosedur rekayasa bahasa. Haugen menyarankan agar rekayasa bahasa dimulai dengan pengetahuan situasi kebahasaan. Setelah itu, disusun program kegiatan yang meliputi penetapan sasaran, penetapan kebijakan untuk mencapai sasaran itu, dan sejumlah prosedur untuk mengimplementasikan kebijakan itu. Kemudian, diperlukan pula penilaian terhadap hasil akhir program kegiatan rekayasa bahasa tersebut. Kedua, kriteria rekayasa bahasa. Menurut Haugen, bentuk bahasa yang sebaiknya dipilih seyogyanya memenuhi kriteria: pertama, efisien, kedua, adekuat, dan ketiga, akseptabel. Kriteria efisien menunjukkan bentuk bahasa mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang kedua, kriteria adekuat menunjukkan bentuk bahasa itu memiliki sifat rasional maupun intelektual. Dan kriteria akseptabel menunjuk apakah suatu bentuk bahasa itu dapat digunakan secara umum, dianggap baik dan benar berdasarkan rekayasa bahasa. 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini ada 3. Yang pertama itu perencanaan rekayasa bahasa. Pihak perencanaan rekayasa bahasa bertindak sebagai pengambil keputusan kebijakan dalam memecahkan masalah kebahasaan. Pihak perencanaan rekayasa bahasa ini dapat berupa bahan pemerintahan yang resmi yang secara khusus ditugasi memajukan dan mengembangkan bahasa serta pemakaiannya. Atau juga bisa pihak di luar pemerintah yang baik, berkelompok maupun perorangan. Yang kedua, sasaran rekayasa bahasa. Sasaran kebahasaan dapat dibagi menjadi 2 arah, yakni sasaran kebahasaan dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan sasaran kebahasaan ialah pengembangan kode bahasa di bidang pengaksaraan, tata ejaan, tata istilah, tata bahasa, perkamusan, elaborasi, fungsi pemakaian bahasa, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud arah kemasyarakatan yaitu masyarakat yang diharapkan menerima rancangan rekayasa bahasa tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh usaha bahasa, yakni faktor politik, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan,
pendidikan dan strategi penerapannya. Selain itu juga ada faktor penunjang, yaitu faktor strategis penerapannya. Strategis dalam hal ini berkaitan dengan pemilihan sarana dan saluran yang hendak dimanfaatkan untuk perluasan dan penerapan hasil rekayasa bahasa. Saya Abdurrahman ingin melanjutkan materi dari Ilham nomor 2, tahap pelaksanaan. Jika kita kembali ke prosedur rekayasa bahasa yang dikemukakan oleh Higuain 1971, 297 sampai 293 akan menimbulkan dua tindakan yang penting bagi pelakuan kita terhadap bahasa, yakni pengembangan kode bahasa dan pembinaan rekayasa bahasa, dan pada dasarnya mencakup dua hal, yakni pengembangan kode bahasa dan pembinaan pemakaian bahasa. Bagian A, pengembangan kode bahasa. Hasil pengembangan kode bahasa dan elaborasi fungsi bahasa ini berupa pedoman tata ejaan, buku tata bahasa, pedoman bentuk istilah, kamus sinonim, pedoman surat menyurat, pedoman langgam tulisan, disebut Moelino 1985, 228. Bagian B, pembinaan pemakaian bahasa. Kegiatan pembinaan bahasa antara lain ialah hal penyebaran, luasan, propagation, hasil kodifikasi, norma bahasa, dan elaborasi fungsi bahasa yang baik dan benar. Pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa, menyusun buku pembelajaran bahasa. Moeliono 1985, 228. Higuain 1972, 180 sampai 182 juga menekankan pentingnya pesan para ahli bahasa dalam mensukseskan program rekayasa bahasa, baik sebagai konsultan teknis maupun sebagai penggerak utama. Perkenalkan, nama saya Nurfauzia Syam dari kelas UDSDC, dan saya ingin melanjutkan materi dari Abdurrahman. Program rekayasa bahasa Indonesia. 1. Perencanaan. Secara formal, bahasa diatur oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sesungguhnya perencanaan rekayasa bahasa itu menjadi tanggung jawab 4 komponen, yakni A. Para ahli bahasa, B. Pemerintah, C. Guru bahasa, D. Masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan. 2. Sasaran. Dapat disebutkan sasaran rekayasa bahasa Indonesia antara lain ialah pengembangan kode bahasa yang mencakup bidang tata ejaan, tata istilah, tata bahasa, perumusan maupun elaborasi fungsi pemakai bahasa. 3. Pelaksanaan. Perlu dikemukakan target pencapaian sasaran rekayasa bahasa seperti yang telah saya sebutkan tadi, mengarah pada pembakuan bahasa tulis. Sedangkan untuk pembakuan bahasa lisan masih sangat sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan secara sempurna. Dengan adanya pembakuan di bidang tata ejaan, tata istilah, dan tata bahasa, dan tersedianya kamus bahasa Indonesia yang baku standar, maka diharapkan pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat semakin mantap, seragam, dan tepat, digunakan secara baik dan benar. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.